Bah and Serempah village were among the villages in central Aceh that severely affected by the earthquake in 2013. Both the villages are located neighborly to each other in Ketol sub-district. Following the earthquake, the people in both villages were relocated to the nearest hill so that the reconstruction of the village could be accelerated for the people to immediate owning of safe and habitable occupancy. Schools were among the affected buildings. Therefore, the children in both villages had to study understand as their temporary school in the relocation area. Beside the destruction of the school building, which until recently is still being proposed for reconstruction, the children were having trauma due to the earthquake which requires for healing. Since 2013, Rumah Relawan Remaja has worked in the area focusing solely on trauma healing activities for the children. Even though the condition of the village is gradually improved, but both of the villages are geographically located in isolated area than others in central Aceh, which inevitably make them have difficult access for good education. Until recently, they are still lacking of teachers and adequate infrastructure. Besides also lack of children motivation for education and these people awareness on the importance of education. Since Pustaka Kampung Impian worked in both villages, Bah and Serempah from 2016, a lot of improvement can be found. The program was consistently conducted annually in the village has opened a new perspective of the people towards education. It is based on the interviews with the children and the people after 7 years operational of the program in the area. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, saya tinggal di Bah. Sekarang saya sudah mengenyam pendidikan di kuliah. Perkenalkan, nama saya Sahara, kelas 2 SMP. Aku tinggal di Bah. Nama saya Salma Hira, saya kelas 2 SMP dan saya sekolah di SMP 44 Takengon. Namaku Irmawati, sekolah di SMP 44 Takengon, kelas 2 SMP. Perkenalkan, nama saya Mulyani Fitri, saya sekarang kelas 3 SMP, alamat Bah. Perkenalkan, nama saya Julaiha Fitri, sekarang saya kelas 3 SMP, alamat Bah. Nama saya Wahdini, saya kelas 1 SMA, saya sekolah di SMA 9. Nama aku Misni, aku kelas 6. Nama aku Risma Landari, kelas 5. Nama aku Tirga, dulu aku pernah belajar di Pustaka kelas 1 SMP, sekarang aku udah tamat SMA. Nama aku Raja Sayanto, saya tinggal di Serempah. Saya belajar waktu di Pustaka 2 tahun dengan abang-abang relawan, kakak-kakak relawan. Saya sekarang sudah 1 SMA. Perkenalkan, nama saya Rahmayana. Sekarang saya kelas 1 SMA, tinggal di Serempah. Cita-citaku jadi ibu guru. Cita-citaku dokter. Cita-citaku pengen jadi pemain timnas. Cita-cita saya ingin menjadi seorang perawat. Karena di sini tidak ada perawat, jadi saya ingin orang-orang di sekitar sini tidak lagi pergi jauh ke rumah sakit lainnya dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Impianku kan pengen jadi dosen bang kan. Jadi dari sekarang tuh pengennya belajar sedikit demi sedikit patuh gitu terus sampai jangan kalau udah tamat S1 jangan langsung nggak sekolah lagi, lanjut terus sampai S2 biar bisa ngajar di sebuah fakultas, biar bisa mengajar lebih banyak ilmu ke orang lain, biar bisa memiliki pengalaman pendidikan dari bukan cuma dari ruang lingkup itu saja, banyak dari ruang lingkup yang lain kita pelajari.
dari kelas 1. Kan dulu beda sama dia. Pas itu masih belum sekolah, datang ke situ belajar sama kakak-kakak tuh. Baca, menggambar, menulis, pokoknya banyak. Kakak ini kenapa bawa buku itu apa? Mau dikasih ke kayak gitu. Terus habis itu dijelasin kakak tuh, ini buku dipinjam, nanti kalau udah siap dibaca semua dikembaliin, pinjam yang lain lagi gitu. Terus itu datang, udah tahun ini tuh masih kelas membaca. Terus masuk kelas lanjut. Waktu kelas lanjut tuh diajarin nari, drama. Kami belum pernah sebelumnya ada drama. Suruh kakak aku belajar di rumah kakak. Terus pertama aku bilang sama kakak, aku nggak pandai belajar, Kak, bilang. Terus adik nggak pandai belajar, ya udah kakak ajarin ya. Terus bisa siang, kalau nggak bisa siang malam pun bisa, kata kakak tuh. Ya udah, aku malam setiap hari aku datang ke rumah kakak, aku belajar sama kakak tuh sikit-sikit. Kakak tuh suruhnya aku belajar. Sahara ambilkan buku tuh biar dia belajar kan. Ya udah, belajar sikit-sikit. Terus nggak malu aku sama adik-adik nih, sama adik-adik kelas 1 SD nyampe ke kelas 6, biar nggak malu. Terus kata alhamdulillah sekarang udah bisa belajar, udah bisa baca. Kak Uma yang ngajarin. Pertama karena orang jauh ya Bang, kan orang jauh dari sana gitu. Terus kayak pengen ngikut bareng-bareng sama kawan, ngetahuin gitu, belajar bareng-bareng karena diajarin baca. Saya kan suka banget baca gitu Bang, terus diajarin baca gitu. Lama larut kelarutan, kayak enak gitu, kayak ternyata kayak gini gitu ikutnya. Ternyata yang diajarin ini kayak gini, sehingga aku tuh tahu gitu Bang kan. Enak ya, besoknya balik lagi gitu. Sampai berkelanjutan. Belajar menulis, menggambar, terus berkarya, membuat apa yang sebelumnya itu kan belum bisa terpikirkan, terus untuk berpikir ke situ hingga bisa menjadi satu benda yang kayak itu kan, suatu benda yang bisa bermanfaat untuk yang lain gitu Bang. Salah satunya Bang kan kayak sampah plastik itu bisa dibuat bunga. Terus seperti daun-daun kayu kering bisa diolah-olah menjadi bunga apa gitu. Terus seingat lagi Bang, pelepah pisang bisa dibuat untuk tempat tisu, masih ingat. Kelas 1. Karena ada dongengnya, makanya suka. Aku takut sama kakak tuh pertamanya. Pertamanya kami takut Bang. Ya. Kirain kakak itu maling. Ngajarin ngaji, senam, bikin bunga, belajar melukis, membaca, banyak emang drama, maling kundang. Habis itu pernah juga main bola sana SD, banyak kok. Kita menulis, membaca, terus bermain-main Bang. Kami pertama belajar di bawah tuh masih kelas 5 SD. Habis itu kami di kelompok Bang Nanda diajarkan menulis, membaca. Dan Senin sampai Kamis kami mengikuti belajar menulis, membaca dan lain sebagainya. Dan hari Sabtu, hari Jumat dan Sabtu kami membuat karya sebanyak mungkin dari botol bekas itu. Kami berkarya membuat bunga, celengan. Kami pernah juga mengikuti latihan nari sama Kak Nurul, dan banyak teman-teman yang mengikuti nari. Kami senang belajar bersama mereka,
dari jam 2 sampai jam 4. Dulu aku belajar sama abang dari kelas 5 SD sampai tamat SD. Kenapa nggak belajar lagi? Karena saya lulus dari SD langsung ke pesantren. Dulu belajar membaca, menulis, juga belajar puisi, membuat dongeng, dan juga ada belajar tari. Dulu pertama kali saya belajar di sini, saya pertama kali belajar membuat puisi, menulis, menggambar, dan bermain-main bersama kakak-kakak 3R. Kami di sini seringkali belajarnya itu di Gunung Teletabis Desa Bah, di sekolah SD Bah, di balai, dan di pustaka Bah. Assalamualaikum jami baru tuh taman japi doa ketika baju kamu berbatu lentu beracun mentu warnanya baksa dan haine lahir nain aido assalamualaikum enak bisa badannya kurus. Oh, ini senam. Badannya kurus gitu ya. Ada senam. Sama kakak tuh enak belajar, nggak marah-marah. Senang bang, kakak tuh mau kali malam diajarnya kami membaca, menulis. Malam pun pokoknya ada kegiatan kami. Menggambar bang, terus sama prakarya. Dulu masih kecil-kecil bangnya, masih suka-sukanya, senang-senangnya diajarin. Ada dulu kan ada senam-senam dulu lagi sampai membuat pentas seni tuh bang kan waktu itu, sampai aku pun mau bisa menggetarkan mental sendiri, bisa berpuisi di depan orang-orang rame gitu bang kan, bisa berdrama gitu. Pokoknya kami ingat lagi kayak mana sedihnya kami pas mengalami gempa itu. Pokoknya trauma kami hilang bang. Pas drama lucu bang, nggak ingat teks kayak itu kan udah abang kasih kemarin teksnya kayak itu. Habis itu nggak ingat, terus itu dibuat-buat lah kayak itu. Yang nggak pandai belajar bisa belajar lagi. Yang pandai membaca, yang nggak pandai membaca bisa membaca. Yang nggak bisa menulis bisa menulis. Di situ aku senang bang. Rasanya seru karena kakak-kakaknya ramah, nggak sering marah, enak kalau cerita pun. Dulu pernah pas perpisahan ada tampil nari, jadi Ramayana juga ikut. Jadi Ramayana melihat banyak orang yang melihatnya, jadi sempat gugup ketika melihat orang-orang yang melihat tampilan saya. Sebelum itu saya tidak pernah tampil dilihat oleh orang-orang sekitar. Setelah saya menampilkan itu, lama-kelamaan saya mempunyai mental yang jika dilihat orang-orang seperti biasa, tidak lagi merasa gugup karena sudah terbiasa. Saya suka belajar di sini, cuman membuat puisi sama menari-menari, habis itu menggambar. Cara belajar di sini yang lebih Wadini suka itu bermain sambil belajar, bersenang-senang, bercanda gitu bang. Waktu aku kelas 5 aku selalu diejekin nggak pandai belajar, terus aku nyesel banget aku nggak pandai belajar. Terus karena datang kakak itu aku belajar sama kakak tuh. Sumpah aku nggak bisa belajar, sering terus diejekinnya, Sarah tuh nggak pandai baca gitu. Aku nangis terus tiap hari kan nggak pandai belajar. Terus tapi sekarang nggak lagi, udah pandai belajar aku. Dulu kami belajar bersama Bang Nanda, kami sangat berprestasi belajar dengan mereka. Kami diajarkan memakai komputer yang
yang disediakan oleh Kak Uma. Kami belajar bersama teman-teman lainnya. Kami dulu tidak tahu apa itu komputer, tapi setelah kakak relawan remaja mengajarkannya, kami tahu banyak hal dari komputer itu. Belajar di pustaka itu bisa menggunakan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan di sekolah kami bisa belajar berbahasa Inggris karena kami sudah tahu di pustaka. Tahun dulu sampai tahun sekarang kami masih mengikuti belajar bersama kakak relawan remaja. Ada bang, banyak kali pengaruhnya. Gara-gara karena udah uji mental di malam itu bang kan. Oh ternyata kalau kita berbicara tuh orang nggak makan kita, bang kan? Nggak, maksudnya kalau kita berani berbicara pasti orang pun mendengarkan. Jadi sampai sekarang ke bawah, sampai ke kuliahan, ke fakultas tarbiyah. Kalau mau menjelaskan itu, oh kayak gini, oh biasa aja mengeluarkan suara gitu karena sudah terdidik dari awal. Waktu SMP itu kan langsung pindah ke pesantren gitu bang kan. Sampai sana kan ditanya ibu PPKN, cara tulisnya kayak mana, kayak ibu bahasa Indonesia gitu. Terus tangan gitu bang, majulah ke depan saya gitu. Oh ya kayak gini yang betulnya dia, karena kalau nama itu harus huruf besar dia kayak gitu, kayak nama daerah apa gitu. Harus huruf besar dia biar tidak tercantum gitu, titik komanya ditaruh. Terus katanya kalau membaca itu harus paham titik komanya biar bisa orang menanggapinya dan mendengar dengan baik gitu. Yang aku rasakan dari situ aku timbul bang, timbul apa tuh percaya diri. Habis itu kan abang tuh kan udah pulang, itu terus aku masuk pesantren. Habis di pesantren tuh ada juga kayak tuh bang ikut lompat drama kayak itu, terus aku teringat situ bang, oh ngapain malu-malu, bang kan aku dulu pernah kayak ini dari itu timbul percaya diri gitu. Kakak tuh ada kemarin itu diajarnya bahasa Inggris, habis itu bisa kami bahasa Inggris tuh, terus bisa di sekolah pun. Datangnya abang di sini mengajari membaca, menulis dan bermain, juga bisa membantu pelajaran yang ada di sekolah seperti membaca, menulis, mempermudahkan mereka untuk belajar lagi dengan giat. Karena sebagian orang di rumah malas untuk belajar, jadi dengan kedatangan abang ini bisa membawanya rajin belajar. Jadi waktu ketika kami ada kegiatan di sekolah SMA Negeri 9 Takengon, yaitu pertunjukan tari, disitulah saya terpilih juga sebagai mengikuti lomba nari. Jadi saya teringat bahwa dulu juga saya pernah mengikutinya. Pernah juga sewaktu saya di pesantren, jadi di situ setiap malam Jumat kami mengadakan pidato. Dulu juga pernah di sini, tapi bukan pidato, yaitu puisi. Jadi karena pernah dulu maju sebagai puisi, jadi saya bertekad untuk maju ke depan sebagai berpidato di depan kawan-kawan saya. Dulu pertama saya belajar di pustaka mulai dari kelas 5 SD. Dulunya saya menulis aja hurufnya tertinggal, ada yang hurufnya campur-campur, membuat puisi tidak bisa, menggambar tidak bisa, menghitung juga tidak bisa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada kemajuan dan mendapatkan ilmu yang cukup tinggi. Sekarang tulisan saya pun sudah bagus, menghitung saya sudah bagus, membaca saya sudah bagus, berkat ada kakaknya 3R di sini. Karena di pustaka ini bisa kita sambil bermain kayak gitu. Kalau sekolah mana boleh kayak gitu kan? Di sekolah kan kurang menarik belajarnya. Di sekolah itu cuman diam, nggak boleh ribut. Tapi kalau di sini bisa sambil canda tawa kayak gitu bang. Satu lagi di sini bisa cepat masuk ilmu kayak gitu dari karya ataupun dari penampilan kayak gitu bang. Tulisan. Senang pastinya bang, karena belum pernah ke Banda seusia kami kayak itu. Kaget kami, kayak nggak pede bang tampil depan orang banyak kayak itu, gugup. Sebelum tampil tuh bang gugup kita. Pertama masuk gugup, yoh kayak mana nanti nih
presentasi depan kayak ini. Habis selesai tampil udah lega bang, main sana sini lihat museum. Karena kalau anak desa kayak kami ini belum tahu banyak bang kayak mana perkembangan di sana di sini. Pasti bagusnya bang. Apalagi ada program kayak ini, ada datang KKN kan bagus. Cuman pengennya pustaka ini lebih maju lagi bang, lebih berkembang. Kan sekarang anak-anak kalau nggak datang pustakawan pasti ada yang datang 1 orang, terkadang nggak ada datang. Pengennya sih kalau nggak ada datang pun pengennya pustakanya lebih ramai gitu bang. Harapan saya agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan semoga betah mengajar di kampung ini, karena banyak yang banyak anak-anak yang degil dan tidak bisa teratur. Semoga sabar menghadapinya. Harapan saya bang, jangan sampai putus, jangan cuma sampai di sini, berlanjut bang kan. Habis itu pengen punya pustaka bukunya lebih lengkap gitu bang kan, rapi gitu bang kan. Terus kakak-kakaknya tuh pokoknya saling mengajar lah gitu bang kan. Lanjut lah bang, gak usah berhenti. Lanjut. Harapan saya untuk pustaka ini semoga tetap ada dan tetap ada di kampung Bah ini untuk mengajar adik-adik yang lainnya. Kan seumpamanya Wahdini kan udah tamat atau kuliah, kan nggak bisa lagi nerusin perpustakaan. Yang Wahdini harapkan anak-anak dari desa Bah ini yang meneruskan Wahdini menjadi pustakawan. Harapan Wahdini kan cuman bisa menggapai cita-cita yang Wahdini inginkan, biar bisa menjadi relawan, sebetulnya mencari pengalaman ke kampung-kampung kayak kakak-kakak dan abang-abang sekarang. Harapan Wahdini biar desa Bah ini lebih maju lagi. Sekarang alhamdulillah ada perkembangan untuk majunya. Sekarang udah ada di SMP, tinggal SMA yang nggak ada. Alhamdulillah ada bang perkembangan. Semoga orang tuh datang lagi bang, belajar. Kan sekarang udah terganggu dengan HP. Kemungkinan orang tuh pengen HP aja, nggak mau lagi datang pustaka. Kemungkinan pengaruh besar sih HP itu. Belajar bahasa Inggris ya? Ingin bisa kayak kalian itu bisa bicara bahasa Inggris. Maunya itu tadi belajar sungguh-sungguh biar bisa membangun ataupun desa bang lebih baik itu generasi yang akan datang. Pengen sangat pengen masuk timnas. Semoga adik-adik kami bisa belajar lagi di pustaka itu untuk meneruskan kakak-kakak ini. Sekali ada di kampung Bah ini, SMA, SMP, agar saya tidak keluar lagi sekolah ke sana ke sini. Yang pertama kali lagi bangga, makanya aku pengen kayak jadi dosen, karena kan di Bah ini orang kan cuman jadi bidan, jadi perguruan biasa, bahkan tidak ada yang jadi dosen. Aku pengen saya yang pertama kali membuka pikiran orang bahwasanya berpendidikan itu enak loh, bisa menjadi S2, bisa mengajarkan lebih dari perguruan biasa, bisa mengajar di sebuah fakultas gitu, membuka bahwasanya ayolah berpendidikan sama-sama gitu, biar bisa menumbuhkan pemikiran orang-orang anak-anak biasa gitu bang kan, untuk lebih giat untuk belajar. Harus bang kan, pendidikan itu penting, harus biar kita kan karena sudah terpencil, terpelosok gitu, maka dari situlah bangunlah berpendidikan. Jangan cuma di situ-situ aja, galilah pengetahuan tempat orang lain, biar kita tahu oh ini begini gitu bang kan, biar tahu, bukan buntu di situ aja. Saya karena tidak datang lagi ke pustaka, saya mengerjakan tugas banyak hal di rumah, misalnya membersihkan rumah, mengerjakan PR dan lain sebagainya. Sekarang kan Wahdini udah jadi pustakawan.
kegiatannya itu cuman kalau lagi itu bangkel, kadang lagi gabut. Kadang anak-anak ini minta menggambar, ya udah menggambar. Kadang anak-anak ini minta buat puisi, ya udah puisi. Menulis, kadang anak-anak ini minta bermain, ya udah diajak main-main ke tempat gunung-gunung sana bang. Biasanya jadwal pembukanya dari Senin sampai Kamis, karena kakak-kakak datang sama abang-abang nih setiap hari full kayak itu. Terima kasih untuk belajar sungguh-sungguh kami biar pandai baca. Terima kasih. Gara-gara kakak tuh kami pandai baca. Karena kalau anak desa kayak kami ini belum tahu banyak bang, kayak mana perkembangan di sana di sini. Pasti bagusnya bang. Apalagi ada program kayak ini, ada datang KKN kan, bagus. Aku ingat tuh paling bersenang-senang sama abang-abang relawan. Di daerah terpencil seperti kampung kami ini diperlukan pendidikannya, cara mendidik yang harus sabar karena banyak adik-adik yang mungkin degil, ngomongnya entah apa-apa. Jadi perlu mendidiknya dengan benar. Kalau mama aku, oh anakku ternyata bisa gitu. Ngelihat dia kayak gini kayak nggak mampu, kata mama gitu. Terkejut dia, bahagia. Yang lain kali belajarnya bagus anakku ya, kayak itu kata mama. Bahagia dia bang kan, ngeliat aku kayak gitu. Udah bisa berbicara di depan orang ramai gitu, berani. Pengennya kampung ini gitu bang kan, anak-anak muda-mudinya kayak dari adik yang kecil nih, pengennya marilah buka pemikiran untuk bersekolah, jangan malas-malas gitu, seringlah baca-baca buku. Kan ada pepatah yang mengatakan, apabila engkau baca buku, 1 buku, maka engkau akan sombong. Apabila engkau baca 2 buku, maka engkau akan bingung. Maka bacalah buku 3 atau lebih dari buku, maka engkau akan mengetahui isinya gitu bang kan. Kayak gitulah. Lagi pula pokoknya intinya tuh ayo bangkit gitu. Kita pun udah di pelosok, udah turun gitu. Maka dari kita lah tumbuh berpendidikan itu agar terkenal di mana-mana gitu. Datang relawan ke sini, belum ada kemajuan di sini, masih trauma anak-anak di sini. Maksudnya kalau datang petir aja dia mungkin takut. Tapi dari datang relawan ke sini untuk menghibur dan memberikan semangat anak-anak di sini, malah sekarang sudah berubah, tidak ada ketakutan lagi. Karena anak-anak di sini senang datangnya relawan ke sini untuk mengadakan kegiatan untuk belajar, menulis, dan membaca, menari. Selama ini, sejak gempa bumi tahun 2013, mental anak-anak khususnya di Kampung Bah ini selaku pusat gempa sangat drop. Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran daripada program 3R ini, anak-anak khususnya di desa Kampung Bah ini hidup kembali auranya. Jadi sehubungan dengan program 3R ini menurut Bapak sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi anak-anak dan yang kedua bagi masyarakat. Yang terjaga istilahnya pas jam 4 ataupun jam 2 terkumpul dia, pasti dia nyaman dia. Karena kalau tanpa ada istilahnya dia kan bertebaran. Tapi mungkin demi adanya kayak gini pustaka atau relawan ini, begitu tepat waktu itu anak-anak tuh ngumpul terus dia rame-rame dah terus abang katanya. Jadi istilahnya yang nggak pandai itu pas begitu ada kalian pasti ilmunya pasti tambah dia. Akhlaknya, tutur katanya pasti beda dia. Kalau menurut saya, maksudnya karena saya tinggal di masyarakat juga, di SD 10 Ketel juga saya tinggal. Saya dengar-dengar dari masyarakat cukup maksudnya apa namanya tuh sangat berterima kasih gitu karena banyak kali perubahannya. Dengan ada relawan ini bisa
kira-kira anak-anak di sini bisa dibawa ke Banda Aceh dengan acara kesenian Gayo. Jadi sehingga anak-anak pun bersemangat, ada didong, tari. Kayak si Putri pun kadang-kadang bawa pinjam buku ke perpustakaan, bawa ke rumah, udah rajin baca dia. Baca buku inilah, ini katanya ada dongeng-dongeng apa. Udah sering belajar, udah suka membaca dia. Tapi soalnya sekarang udah bisa baca, kan bermanfaat lah bagi kita. Kan di sekolah berapa lah cuma diajar sama ibu guru kan. Lebih kan kalau sama kayak ini kan bisa sambil bermain, bercanda kan. Jadi anak-anak itu dia nggak bosan dia kan. Jadi kalau diajar musik, wah aku mau ke sana katanya, nggak bosan dia. Waktu belajar di situ dia cepat nanggapnya. Maksudnya sama orang tua pun nggak lagi melawan. Maksudnya lebih enak kita istilahnya untuk menyampaikan karena dia udah diajar. Kelebihannya belajar di sini sama di sekolah, karena di sini kan belajarnya di lapangan, cepat dia nanggap. Kadang-kadang di bawah pohon pinus, kadang-kadang di lapangan, cepat anak-anak nanggap. Lumayan lah, udah sekarang udah bisa baca, udah bisa bersih-bersih di rumah, udah bisa semuanya. Membaca sama Kak Omanya, sekarang udah lumayan bacanya pun. Apa namanya, bagus sekali itunya tuh. Ramayana tadi kan, karena masuknya apa namanya, tapi orang tuanya kayak kurang mampu. Sangat membantu, ya kan udah saya ceritakan tadi, dia masuknya dengan ada abang kakak-kakak di sini, bergembira dia itu, semangat maksudnya dia. Adanya masuknya seperti itu kan nampak, udah Ibu bilang, nampak maksudnya apa namanya tuh, cara dia, keberaniannya udah ada gitu kan. Udah kelas 5 nggak pandai dia baca, 3 nggak pandai dia baca. Setelah masuk Irlawan, alhamdulillah sebulan udah pandai dia pulang ke rumah nih, ketanya, Win coba baca, coba belajar tiap hari, bisa dia baca. Yang jelas mentalnya bertambah, karena dia udah pernah pulang dari sana, bertanding di Dong apa kan, di Museum Tsunami sana. Manfaatnya ada 3. Yang satu, yang nggak pandai sama sekali membaca, udah pandai membaca. Yang kedua, pandai masalah-masalah, maksudnya nggak lagi melawan sama orang tua. Yang ketiganya, maunya kami minta lanjut lagi. Itu maksud kami dari orang tua. Maunya dari sini ke depan kita lanjutkan lagi perjalanan itu. Nah itu sungguh berarti bagi kami seorang tua. Kalau saya selaku orang tua melihat, yang barang yang tidak berguna bisa jadi berguna. Contohnya, temporong kelapa bisa diolah jadi barang berharga. Terus pokoknya banyak kalau masalah itu. Bisa diterampilkan barang-barang yang sudah terbuang, bisa dipakai kembali. Dari barang yang tidak bisa kita olah, tidak kita tahu barang itu bisa dipakai atau tidak. Waktu datang itu tim dari Banda Aceh mengajar anak-anak nih, barang yang sudah kita buang itu rupanya bisa kita jadikan untuk hiasan, untuk apa, pokoknya bisa bermanfaat. Nah, merasa bangga lah, ini anakku ini dia pun mama, dia pun enak, ini anakku nih, udah bangga lah ibu-ibu di sini melihat anaknya ada di foto-foto itu kan, bangga dia nih, ini anakku pun ini anakku nih kan, tengok ke pameran tuh dulu kan, foto-foto anak-anak sini. Pas sebelum ada kayak gini kan, nilai sekolahnya kan belum kali, maksudnya kayak kita capek di rumah pun belajar ini sampai marah kita kan, ini lah belajar lah ini, nggak ngerti gitu kan, tapi semenjak ada kalian di sini, nggak payah pun kita ngajar. Contohnya si Kinanti nggak ada pun lah ibu ajar, karena ibu tuh sebenarnya kan, Ma aku mau nulis, katanya nulis apa tuh lah, terus udah bisa ditulisnya satu dua diketiknya kan. Ada yang belajar di mana? Coba kakak tuh katanya kan. Sementara itu ibu nggak ngajar sama dia, nggak belajar dia, belum sempat baca ngajarnya kan, cuma fokus ngaji dulu kemarin tuh kan. Gimana kak ada belajar? Coba kakak tuh ditulis 1 sampai 10. Oh berarti udah bisa nulis kan, ini manfaat bagi ibu. Nggak lalu kan? Itu bagi ibu kayaknya kok di sekolah ibu nggak tahu juga, karena di sekolah kan dia mau sekolah kan. Tapi sih alhamdulillah pun kayak gitu juga. Sementara kalian datang ke sini, orang-orang anak-anak di sini yang nggak pandai baca pun udah pandai.
Kemarin tuh kan udah kelas 6, nggak pandai baca juga. Tapi semenjak datang kali kan udah pandai baca, udah pandai kan udah banyak kan sekarang. Ini yang jelas kan bangga lah, bangga. Kalau ibu kan ibu bangga, berarti inilah karya anak kami di sini. Berarti dia bukan cuma main-main yang ke sana, ada pelajarannya, ada ilmunya lah. Bangga kami kok. Sebelum datang relawan ke sini, mungkin anak-anak di sini bandel, mau dia kadang-kadang melawan kepada orang tuanya. Tadi dari datangnya relawan ke sini, sekarang sudah berubah lah. Berubah penuh, anak-anak mau belajar, mau mengaji. Ini sangat menambah mutu pendidikan. Mungkin kalau kita pelajari di sekolah itu agak lama. Dengan adanya program 3R ini, jadi selama ini anak-anak kami mungkin pengertiannya cepat. Mungkin dulunya dia begitu lihat orang ramai aja mungkin ketakutan. Sebuah contoh sekarang, pas itu ada sekarang sudah Sains sudah masuk kelas 1. Begitu dia masuk di sana, mentalnya sekarang alhamdulillah kita nggak malu kali itu pun. Nah, mungkin dulunya anak-anak kita agak bandel sedikit, ya kan? Tapi demi adanya keluar dari kita, apalagi keluarnya bukan ke kabupaten lagi, istilahnya ke provinsi, yang nggak pernah dilihatnya, akhirnya dilihatnya. Begitu balik dia istilahnya kemari, terharu dia. Kapan lagi kita bisa istilahnya ke Banda Aceh? Karena tanpa kalian mungkin anak-anak serempah nih jangan ke Banda Aceh, Beron pun nggak tahu. Tapi dengan kalian, dengan atas nama relawan yang nggak tahu malahan dia tahu. Wow. Sebenarnya kalau masalah pendidikan anak-anak, istilahnya betul rumah sekolah pun ada. Demi terbantu lagi ditambah dengan kakak-kakaknya ataupun dari relawan lebih lumayan. Sebagai contoh kayak sekarang di SD-nya begitu tamat SD dia keluar terus dia kan. Mintanya sama bapaknya, aku harus sekolah. Habis itu dari SMP-nya lagi, itu pun keluar dia. Tapi kadang-kadang kalau dulunya kata mamanya, udah tuh untuk apa lagi sekolah. Tapi sekarang malahan nggak mau lagi dia. Oh nggak sekolah, oh aku kerja ada di luar katanya. Yang jelas istilahnya pandangannya tuh kita langkah-langkah ke depannya tuh ada kan. Kami pun sebagai ibu-ibu di Bahni merasa berterima kasih kepada relawan ini, karena udah dengan adanya relawan ini kami udah belajar buat sayur peli lah, buat menjahit lah, nyulam kan, ada yang buat tas-tas dompet, ada yang buat pembalut kayak kemarin tuh udah belajar lah, pokoknya udah ada penambah ilmu ibu-ibu di Bahni kan, udah bisa buat itu. Udah bisa buat sendiri di rumah, karena kalau buat tas tuh udah bisa buat di rumah sendiri karena udah belajar sama relawan kan. Berterima kasih lah kan ibu-ibu di sini semua. Kami bikin tas, terus bikin kesek tuh kan, terus sama anak-anak ini bikin mie, kayak kemarin kami bikin mie situ, bikin rujak. Sering lah kegiatan sama ibu pun, pokoknya nggak cuma sama anak-anak orang nih, sama ibu pun dia pair kan, suka kita, senang kita sama anak-anak tuh kan, bisa untuk kita nggak beli lagi lah kan. Kalau kayak kami sekarang itu kan, kalau mau bikin kesek kakek itu kan belajar kemarin tuh nggak usah kami beli lagi, udah kami beli percakapan itu kami bikin sendiri kan. Kalau orang minta tas-tas gitu kami bikin sendiri, kayak dompet-dompet itu kan bermanfaat bagi kami juga. Itu kan bagus kan, jadi ada kegiatan di rumah, kalau nggak ke kebun ya kami bikin itu di rumah nih. Semoga berlanjut terus, karena anak-anak dengan adanya relawan banyak sekali mendapatkan ilmu, baik pun pengajian ataupun pelajaran ataupun dan kesenian. Bisa berlanjut lagi, ngajar anak-anak ini, didik anak-anak ini di sini. Pulang sekolah udah bisa di relawan yang didik kan. Mudah-mudahan dengan kehadiran program 3R ini khususnya membantu anak-anak kami yang ada di Kampung Bah ini biar mutu pendidikannya setara dengan kampung-kampung yang lebih yang di daerah luaran sana. Ya istilahnya kalau bisa, ini bagi Bapak, kalau bisa istilahnya kita tambahlah apa kegiatan dari bapak-bapaknya di sini kan, karyawan kan biar bisa pintar kayak mana, terus selanjutnya jangan minta cepat pulang gitu. Kalau bisa lama di sini kan, ya tambah pintar lah anak-anak ini di sini kan, itu teman. Kami istilahnya dari orang tua ataupun masyarakat mewakilinya harapan
macam manapun caranya, istilahnya anak-anak kita jangan ketinggalan walaupun di dalam hutan, walaupun mana cara kita. Istilahnya cara ngomong kita macam mana ininya kayak gitu. Pokoknya kita walaupun di dalam hutan, kita dengan perkotaan mungkin kalau dites belum tentu orang kota tuh. Nah, harapan itu aja. Lanjutkan istilahnya kayak biasanya 1 tahun tuh minimal, kalau nggak pun 1 bulan, 1 minggu pun jadi. Keluarga ini dia mintanya, dia untuk masa depannya bilangnya bola aja, itu aja yang dia. Ya kita dukung aja, kemana dia maunya ke situ kita. Pokoknya dia asal bisa baca aja dulu. Kalau udah ada kegiatannya baca, udah lancar, nanti kayak mana lah caranya. Jadi aku pun bilang sama si Sahara, bisalah lanjutkan dia sekolahnya, karena saya mampu, maksudnya kah. Kadang-kadang ada nih bantuan dari rumah sekolah. Nah gitu aja, pokoknya lancar dulu dia sekolahannya baca. Kalau bisa baca, baru kita anukan kah. Itu cuman kita masukkan nanti kemana sekolahnya. Kadang SMP pun nggak bisa baca, kayak mana kita lanjutkan kah. Harapan ibu, kok udah ibunya sama bapaknya kayak gini, anaknya janganlah kayak kami lagi kan. Itulah insya Allah nanti kedepannya biar lebih maju dia dari segi agamanya kan, akhlaknya, akidahnya, ilmunya. Harapan ibu maksudnya gitu kan. Demikian harapan Bapak, sebagaimana senantiasa generasi penerus khususnya di Kampung Bah ini untuk membangun desa ini sangat kami harapkan sekali bagi masyarakat Kampung Bah. Makanya Bapak bilang seperti tadi, program 3R ini sangat membantu sekali tentang pendidikan untuk bidang pendidikan tambahan selain yang telah dipelajari di sekolah. Untuk kedepannya maunya anak-anak bisalah menunjang pendidikan yang bagus dan semangat untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Pokoknya kami masyarakat di sini, saya mewakili, beribu kali kami memohon maaf karena mungkin ada juga kekurangan di kampung kan, maklum. Cuman kami di desa ini sangat menginginkan bahwa relawan ini tetap di sini kalau ada waktunya, karena anak-anak pun masih butuh belajar. Jadi semoga berlanjutlah kira-kira untuk kedepannya. Harapan kami, anggaplah ini desa kalian. Jadi bagaimana cara kita membangun desa kalian ini, mari kita pikirkan sama-sama ke depannya. Kami pun, Bapak mewakili selaku masyarakat, sangat mendukung apapun yang kalian programkan, asal istilahnya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pokoknya intinya ibu senang kalian di sini, senang ngurusin anak-anak kami ini kan. Kami termasuk ibu ucapkan terima kasih banyak lah. Gara-gara datang kalian ke sini, anak kami ini dah bisa baca, bisa nulis kan. Udah kayaknya ada sopan santunnya sama orang tua lah, nggak melawan lagi kan. Kegiatannya pun pulang sekolah sebentar cuma di rumah, nggak pergi main-main, nggak sering nonton, tuh ke sana, tuh ngaji. Kalau ibu kalian semua the best pokoknya. Dimajukan lagi ke depannya. Looking the enthusiasm of the children enjoying the learning process with their dream teachers in Pustaka Kampung Impian program is also something joyful. From the trauma that haunted them since the earthquake, we gradually shift to have more spirit and motivation to always and actively learning to achieve the dream that once buried under the debris of the earthquake. May the children in Bah Serempah village to always having access for good education to support their potential and learning motivation, so that they are able to improve their village for better villages.